Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas Farmasi 5A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang review jurnal HKSA dengan mata kuliah Kimia Medisinal. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Amelia Damayanti, yang kedua ada Dina Isro Insani, yang ketiga ada Dian Apit Febriani, yang keempat ada Linda Nur Aziza, yang kelima ada Niken Oktaviani, yang keenam ada Novnai Nurino Panda, yang ketujuh ada Rizka Fitrianingsih, yang kedelapan ada Sita Nur Faradila, dan yang kesembilan ada Yesi Linda Saputri. Review Jurnal HKSA. Baik, untuk materi yang akan kami paparkan pada presentasi hari ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tujuan, model HKSA, dan review jurnal. Untuk pendahuluannya itu sendiri, hubungan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis atau HKSA merupakan bagian penting bidang kimia medisinal dalam usaha mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, keselektifan yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping yang sekecil mungkin, dan kenyamanan yang lebih besar. Baik, selanjutnya ada tujuan HKSA dan model HKSA. Untuk tujuan HKSA itu sendiri, yang pertama, memperdalam pemahaman atas apa yang terjadi interaksi antara SPA dengan reseptor. Kemudian untuk membuat prediksi dan optimasi agar dalam membuat senyawa bioaktif baru yang lebih baik tidak harus melalui banyak bahan dan percobaan. Kemudian, untuk memperoleh pengertian tentang modus aksi suatu SBA dan turunan-turunannya. Untuk model HKSA itu sendiri ada dua. Yang pertama ada model pendekatan HKSA Free Wilson, dan yang kedua ada model pendekatan HKSA Hans. Dapat kalian lihat gambar dari model HKSA itu sendiri di samping ya, ada Free Wilson dan Hans. Model Free Wilson digunakan untuk obat yang belum diketahui cara kerjanya, sifat fisika dan kimia, uji biologis lebih lambat dari sintesisnya. Model Free Wilson mengajukan model matematik yang memperkirakan bahwa aktivitas biologis sama dengan jumlah substituen ditambah aktivitas senyawa induk. Log 1 per C sama dengan sigma S ditambah mu. Log 1 per C atau aktivitas biologis, untuk S substituen, untuk mu aktivitas biologis senyawa induk. Keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dapat dikerjakan dengan cepat, sederhana, dan murah, tidak memerlukan pengetahuan tetapan seperti hidrofobisitas, tetapan elektronik, dan tetapan sterik. Kelemahan menghasilkan persamaan yang hanya dapat memprediksikan turunan senyawa baru jumlah terbatas, tidak dapat digunakan untuk memprediksi gugus lain yang berbeda, kemudian jumlah parameter akan lebih besar dari jumlah senyawa. Kemudian ada model Hans, pendekatan HKSA melalui parameter sifat kimia fisika Hans melalui persamaan regresi linear. Log 1 per C sama dengan K1 sigma pi ditambah K2 sigma delta ditambah K3 ES ditambah K4. Pi atau log P untuk parameter hidrofobik, K1, K2, K3, K4 untuk konstanta persamaan regresi, delta untuk parameter elektronik, ES untuk parameter sterik. Interpretasi. Konstitusi substituen dapat dilihat dari bilangan faktor dari setiap parameter yang keterkaitannya dengan substituen. Model ini lebih banyak dipakai dibanding model Free Wilson karena dengan besaran fisika kimia memungkinkan dibuatnya prediksi secara ekstrapolasi.
Kemudian ada review jurnal. Untuk judulnya, hubungan kuantitatif struktur aktivitas HKSA dan penambatan molekul senyawa turunan benzamida sebagai inhibitor allosteric mitogen enhanced kinase atau MEK. Untuk jurnalnya dari Jurnal Kimia Valensi, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kimia. Untuk volume dan ISSN 41, 42 sampai 51, PISSN 2460 sampai 6065, EISSN 2548 sampai 3013. Kemudian untuk tahunnya tahun 2018, untuk penulisnya Muhammad Arba, Ruslin, Nursan Maulidiyah, Daryono Hadi Jahjono. Kemudian reviewer dari kelompok 2 Farmasi 5A. Kemudian tanggal reviewnya 1 Juli 2020 dan untuk tujuannya yaitu untuk mendapatkan persamaan HKSA yang valid yang selanjutnya digunakan untuk desain senyawa baru berbasis benzamida. Selanjutnya ada latar belakang. Protein mitogen enhanced kinase atau MEK yang merupakan bagian integral dari jalur sinyal RAS-RAF MEK ERK berperan penting dalam mengatur proses seluler termasuk proliferasi, kelangsungan hidup, diferensiasi, apoptosis, dan metabolisme yang diaktifkan oleh berbagai kelompok sinyal ekstraseluler seperti faktor pertumbuhan dan hormon. Penargetan MEK memiliki dua alasan utama. Yang pertama, sebagai salah satu titik penting pada jalur sinyal RAS-RAF MEK ERK. Penghambatan MEK secara teoritis akan memblok jalur sinyal tersebut. Yang kedua, MEK berbeda dari protein kinase lain, terutama pada kantung allosterik yang terletak berdekatan dengan sisi pengikatan ATP, sehingga membuka peluang untuk penghambatan yang lebih selektif dibanding inhibitor kinase lainnya, yang terutama bekerja pada sisi pengikatan ATP. Mekanisme kerja inhibitor MEK seperti CI1040, PD325901, dan AZD6244 pada sisi allosterik yang berdekatan dengan sisi aktif bersifat non-kompetitif. Pengikatan senyawa pada sisi allosterik tersebut menginduksi perubahan konformasi MEK sehingga enzim tersebut berada dalam bentuk tidak aktif. Hal ini menjadi dasar mengapa penargetan MEK pada sisi allosterik bersifat lebih spesifik dibanding inhibitor enzim kinase yang bekerja pada sisi aktif protein, sehingga inhibitor allosterik diharapkan dapat digunakan secara klinis dengan lebih baik. Pada penelitian ini dilakukan studi hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas atau HKSA pada senyawa turunan benzamida untuk mencari hubungan antara sifat-sifat molekuler atau deskriptor dengan aktivitas biologisnya sebagai inhibitor MEK secara allosterik. Deskriptor digunakan sebagai parameter terseleksi dalam mengkaji sifat-sifat molekul. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan persamaan HKSA yang valid yang selanjutnya akan digunakan untuk desain senyawa baru berbasis benzamida. Senyawa desain dari model HKSA ini terpilih dipelajari interaksinya dengan protein target melalui studi penambatan molekul atau molecular docking. Metode penelitian. Yang pertama, ada metode komputasi atau dataset. Sebanyak 30 senyawa turunan benzamid sebagai inhibitor allosterik MEK diambil dari literatur. Aktivitas penghambatan dalam IC50 dari 30 senyawa diubah ke dalam bentuk PIC50, di mana PIC50 sama dengan min log IC50. Nilai IC50 senyawa dalam dataset tersebar dalam 10 nanometer sampai 1900 nanometer. Yang kedua, dilakukan identifikasi senyawa pencilan atau outlier. Identifikasi senyawa pencilan dilakukan dengan menghitung nilai studentized deleted
residual, di mana senyawa dianggap sebagai pencilan jika memiliki nilai Studentity residual lebih tinggi dari 2 atau lebih rendah dari -2. Selanjutnya, senyawa ini dikelompokkan ke dalam training set yang digunakan untuk membangun model HKSA dan test set yang digunakan untuk validasi eksternal model HKSA yang telah dibangun. Yang ketiga, dilakukan optimasi geometri senyawa dan perhitungan deskriptor. Pada setiap dari 30 senyawa, dilakukan optimasi geometri menggunakan perangkat lunak Gaussian 09. Dengan metode semi-empiris Austin Model 1 atau AM1, selanjutnya pada setiap struktur senyawa yang telah dioptimasi, dilakukan perhitungan nilai deskriptor menggunakan perangkat lunak Molecular Operating Environment atau MOE. Yang keempat ada membangun model HKSA. Model HKSA menghubungkan deskriptor sebagai variabel bebas X dan nilai PIC50 aktivitas penghambatan MEK sebagai variabel terikat. Validitas model HKSA diuji dengan kriteria statistik seperti koefisien korelasi atau R2, nilai F, dan nilai standar error of estimate atau SEE. Yang kelima ada desain senyawa baru dan penambatan molekul. Desain senyawa baru dilakukan dengan cara penambahan substituen pada senyawa aktif yang dipilih. Senyawa aktif yang dipilih ini dari senyawa yang memiliki aktivitas penghambatan paling tinggi pada protein MEK, yaitu senyawa 27 dengan IC50 14 nanometer. Desain senyawa baru ini dilakukan dengan substitusi pada cincin benzena rantai samping atau gugus R. Substituen dipilih dengan menggunakan pendekatan skema Topliss pada model HKSA Hans untuk substitusi aromatik pada posisi yang berbeda-beda. Kemudian hasil penelitian. Pada penelitian ini hasil yang didapat yaitu model HKSA terbaik yang diperoleh adalah PIC50 sama dengan 14,229 dikurangi 0,0001 atau AM1E ditambah 0,043 atau ASAH ditambah 33,609 atau GLOB dikurangi 0,648 atau log S dikurangi 0,047 atau vol dengan kriteria statistik R sama dengan 0,965, R2 sama dengan 0,931. Fitung atau Ftable sama dengan 17,693 dan Q2 sama dengan 0,8897. Desain senyawa baru dilakukan menggunakan model HKSA tervalidasi dan diperoleh dua senyawa baru turunan benzamida C1 dan C2 yang memiliki aktivitas lebih baik dari senyawa induk. Studi penambatan molekul menunjukkan bahwa kedua senyawa baru tersebut mampu berinteraksi pada sisi allosterik protein MEK melalui ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals dengan residu-residu asam amino krusial protein MEK. Penelitian ini mengidentifikasikan bahwa kedua senyawa baru yang didesain dapat ditindaklanjuti pada studi penemuan obat yang menargetkan MEK pada sisi allosterik. Mekanisme kerja inhibitor MEK seperti CI1040, PD325901, dan AZD6244. Menurut model HKSA di atas, aktivitas penghambatan senyawa dipengaruhi oleh deskriptor energi total atau AM1E, luas permukaan hidrofobik atau ASAH, globularitas atau GLOB, kelarutan dalam air atau log S, dan volume van der Waals atau vol. Model tersebut mengidentifikasikan kontribusi positif AM1E, log S, dan vol, serta kontribusi negatif ASAH dan GLOB terhadap aktivitas penghambatan MEK senyawa turunan benzamida. Hal ini berarti penurunan nilai ASAH dan GLOB senyawa turunan benzamida akan meningkatkan aktivitas
penghambatannya pada MEK. Kesimpulannya yaitu pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa desain senyawa baru menggunakan model HKSA tersebut diperoleh dua senyawa baru dengan aktivitas prediksi yang lebih baik dari senyawa induk. Studi penambatan molekul menunjukkan bahwa senyawa yang didesain mampu berinteraksi pada sisi allosterik protein MEK dengan residu-residu asam amino krusial melalui ikatan hidrogen maupun ikatan van der Waals.